Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dava dan di sini saya akan sharing bagaimana kita melakukan sebuah skenario purchasing pada UDU12. Nah, pada video sebelumnya saya sudah sharing bagaimana caranya untuk menginstal UDU12 menggunakan Docker di macOS Catalina. Nah, di sini saya mempunyai sebuah skenario pada modul purchasing di mana intinya adalah di sini kita harus setup sebuah company dan company tersebut company kita ini akan membeli suatu barang dari company lain. Nah, di sini kita akan menggunakan satu akun employee dan di sini company kita di sini akan membuat sebuah request for quotation kepada vendor kita atau supplier kita, yaitu Azure Interior dengan rincian yang akan dijelaskan. Nah, setelah kita mengirimkan sebuah request for quotation, di sini kita akan mendapatkan sebuah quotation tentunya. Dan di sini kita dapat mengasumsikan bahwa kita sudah mendapatkan quotation tersebut dengan rincian yang sudah disetujui, dan kita akan menerima dan menyetujui quotation tersebut, lalu kita ubah menjadi purchase order. Nah, setelah mendapatkan purchase order, di sini kita akan mengonfirmasi beberapa produk yang sudah kita terima pada bagian ordered quantity dan delivered quantity. Oke, kita langsung saja mulai skenario-nya dengan kita menjalankan UDU tersebut. Nah, kita akan membuka terminal, lalu kita akan membuka directory UDU di mana tempat kita menginstal. Oke, lalu kita nyalakan saja UDU-nya. Nah, kalau sudah seperti ini, harusnya sih sudah berjalan ya UDU-nya ya. Kita tunggu sebentar. Nah, kemarin kan kita sudah membuat sebuah database dengan data dummy. Nah, kita masuk saja ke dalam database tersebut. Kita login. Nah, oke. Di sini kita membutuhkan satu akun employee dan kita harus setup company. Nah, pertama kita lakukan adalah kita bisa setup company terlebih dahulu. PT Juratem Pas. Nah, karena di sini saya sudah membuat sebuah company, jadi di sini sudah terisi. Namun kita juga bisa melakukan create apabila belum. Di sini ada klik create. Jadi Anda akan mengisi pada bagian company name dan address dan disesuaikan dengan detail company yang Anda miliki. Oke. Oke, setelah itu kita akan setup sebuah akun untuk purchasing employee. Di sini ada users. Kita manage access rights. Lalu kita buat misalnya namanya Dava Purchase Employee, lalu dengan email address 1 dava@purchase.com. Oke, kita lihat di sini. Nah, purchase. Oke, kita save. Nah, oke, sudah terbuat ya kan. Di sini kita juga bisa change passwordnya. Coba ya kita kasih password. Nah, oke. Nah, yang harus kita lakukan di sini adalah karena kita akan melakukan purchasing, kita masuk dulu sebagai admin ke modul purchase, lalu kita kontrol produknya seperti apa. Karena di sini produknya adalah melakukan duplikasi pada produk yang sudah ada, oke? Nah, di sini saya sudah membuat duplikasinya. Namun apabila belum, kita juga bisa klik di sini, lalu kita action duplicate, ya kan? Nah, di sini Anda bisa memasukkan product name yang diinginkan, produk type-nya apa, sales price, dan cost-nya berapa, oke? Karena saya sudah membuat, jadi saya discard saja.
Coba kita delete di sini. Oke. Lalu di sini kita bisa login lagi menggunakan akun si purchasing employee-nya. Dava 1 tadi ya. Nah, oke, kita sudah login. Lalu di sini kita kan tadi mendapati bahwa stok barang di gudang sudah mulai menipis, padahal ada klien yang ingin membeli produk PT Jura Tempes. Oleh karena itu, kita akan melakukan restock dengan mengirim sebuah request for quotation kepada Azure Interior. Nah, di sini kita masuk ke modul purchase, lalu kita create. Di sini kan RFQ ya kan. Nah, di sini vendornya kita pilih Azure Interior, oke. Dengan order date yang disesuaikan. Nah, di sini kita tambah saja products-nya apa. Tadi saya bikin. Nah, ada acoustic block script, ya kan? Schedule date-nya itu kita ubah sesuai dengan skenario, yaitu 3 Mei, ya. 3 Mei 5/03/2021, oke. Dengan kuantitinya di sini 10. Unit price-nya masing-masing 1 juta rupiah. Maka totalnya akan menjadi 10 juta rupiah. Oke. Kita tambah lagi produk lain yaitu office chair. Oke, di sini ada office chair dengan schedule date yang sama 3 Mei ya. Kuantitinya di sini 10 dengan unit price-nya 500.000 ya. Maka kita mendapatkan total sebesar 5 juta rupiah dan subtotalnya di sini ada 15 juta. Untuk diskon dan tax-nya di sini saya tidak menambahkan. Kita pastikan lagi bahwa request for quotation sini sudah sesuai dengan apa yang kita mau, yaitu ada 2 buah produk dengan kuantiti 10 ya kan, dengan unit price yang sudah disesuaikan. Maka setelah membuat ini, kita bisa kirim ke Azure Interior untuk mendapatkan quotation-nya. Nah, di sini bisa lihat, di sini akan mengirimkan sebuah email, lalu kita bisa edit di sini. Namun saya memilih untuk tidak edit karena ini sudah sesuai, ya kan? Lalu kita bisa send, ya kan? Oke. Nah, di sini request for quotation-nya sudah ada ya kan. Lalu kita dapat mengasumsikan bahwa kita sudah mendapatkan quotation-nya, ya kan. Nah, menerima quotation dengan rincian, lalu di sini kita akan mengubahnya menjadi purchase order ya. Dengan cara klik confirm order. Nah, kita di sini bisa lihat progresnya. Dari request for quotation menjadi request for quotation sent dan akan menjadi purchase order ya. Nah, di sini kita bisa melihat detail dari purchase ordernya. Nah, di sini kita mengasumsikan bahwa Azure Interior akan mengirimkan barang yang Anda pesan ke PT kita, yaitu PT Jura Tempes. Nah, ketika barang tersebut sudah sampai gudang, kita akan melakukan pengecekan apakah barang yang diterima sudah sesuai gitu kan. Nah, apabila sudah sesuai, kita bisa menyesuaikan order quantity dengan receive quantity di sini. Jadi kita kirim 10, kita minta 10, mereka kirim 10, ya kan? Di sini sudah ada. Lalu kita save. Nah, bisa dilihat bahwa purchase order dengan quantity dan receive quantity yang sama. Oke. Cukup sekian dari demonstrasi bagaimana cara kita melakukan purchasing dalam satu buah skenario. Terima kasih sudah menonton.